Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bapak. Alhamdulillah. Hadir semua? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Baik. Hadir, Pak. Sebelum kita mulai dalam materi kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita dapatkan hari ini berkah untuk kehidupan kita di dunia sampai di hari akhirat. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas kita bersama, Abdullah. Silahkan Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Terima kasih buat Ananda Abdul. Baik, ada yang masih ingat materi kita yang telah lalu? Ingat, Pak. Masih, Pak. Tentang apa? Perompak dan perampok penyamun. Iya. Ada di mana perbedaan antara ketiga-tiganya? Saya taunya perampok, Pak. Perompak, Pak. Perompak dan perampok. Istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan. Ini seperti begal ya, Pak ya? Iya, hampir sama. Bagus sekali Ananda Nelly. Terima kasih. Jadi sebelum kita masuki dalam materi kita tentang larangan bogat, kita terlebih dahulu mengenal dari mana dasar-dasarnya bogat ini. Sebenarnya bogat ini telah ada di masa Rasulullah SAW. Kali yang pertama pada saat itu Sayyidina Ali radhiyallahu an mengirimkan sebuah emas yang masih belum berbentuk jadi, masih seperti batu, dimasukkan oleh Sayyidina Ali ke dalam kulit binatang. Kan dahulu tidak ada tas. Kemudian dikirimkan kepada Rasulullah. Sesampainya kepada Rasulullah membagi menjadi 4 bagian. Satu bagian diberikan oleh Rasulullah kepada Uwainah, kemudian satu bagian lagi diberikan Rasulullah kepada Aqra, kemudian satu bagian lagi dibagikan kepada Zaid, dan satu bagian lagi diberikan kepada Alqamah. Jadi 4 orang ini spesial diberikan semua oleh Rasulullah. Tiba-tiba datanglah kaum muslimin yang lain mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya Rasulullah tidak adil. Padahal kita juga berhak ya Rasul. Kenapa Rasulullah memberikan kepada mereka berempat? Kita tidak ada. Hingga Rasulullah menjawab, kalian tidak tahu, saya lebih tahu daripada kalian. Kalau kalian tidak tidak percaya kepada saya, bagaimana kalian ini, itu Rasulullah. Kemudian terjadilah bogat yang pertama di masa Rasulullah. Lalu pada masa Abu Bakar As-Siddiq juga terjadi bogat. Kemudian di masa Umar pun terjadi bogat, yaitu konspirasi Yahudi dan Persia. Jadi mereka dua kelompok ini membuat rekayasa untuk menggulingkan khalifah yang adil. Kemudian di masa Utsman bin Affan, yaitu Abdullah bin Sabah, dan di masa Ali. Jadi di masa Ali tidak melakukan penyerangan. Jadi Ali menunggu mereka menyerang terlebih dahulu, baru Ali melawan. Di masa Ali ada 12.000 ada 12.000 orang yang menyerang kaum Ali. Ini masalahnya Islam sama Islam ini, Bu. Oh ya.
Ini yang terjadi penyerangannya Islam sesama Islam, bukan Islam dengan kafir. Kalau memang Islam dengan kafir dinamakan langsung dengan perang syahid nantinya. Tapi kalau Bughat ini matinya tidak syahid, tapi matinya KO Ananda Abdul. Ya, Pak. Namun demikian, untuk hari ini kita tidak membahas tentang sejarah-sejarah untuk melanjutkan. Kita akan membahas tentang tak mau turun ini. Klik aja di tempatnya Pak, di slide kedua. Tak mau jalan. Kursor arahkan ke kotak kedua, klik terus. Tidak bisa ini. Bisa jadi jaringan juga itu. Ada yang tahu gimana ini? Coba udah diklik yang gambar kedua tadi, Pak. Sudah. Ini sudah ini. Tidak Iya. mau ya. Mungkin klik slideshow Bapak itu ada slideshow-nya bacaannya. Tadi kan terslideshow itu enggak. Escape dulu atau Nggak bisa jalan Ibu. atau yang lain? Lah, Aku Coba masih baca tes yang lain sekali. dulu. Kalau Tes sekali lagi coba Pak. Pak Ya. Pak Dar lanjut terus nggak apa-apa. Buka Iya, coba kembali. tes sekali Karena, lagi. Masuk lagi coba Pak Dar. karena ini masih dalam Masuk kamera. sekali lagi. Coba turunin dulu slide-nya, nanti baru kita rekaman. Ya, ini masih direkam Bu. Nanti tinggal dipotong, nggak apa-apa. Masuk lagi Pak Dar. Iya. Bisa Pak Dar. Masih direkam nih Pak Dar. udah nih. lanjut Pak Dar, lanjut aja Pak Dar. Presentasi tapi nggak usah diulang, lanjut aja. Nggak apa-apa. Iya. Masalah jaringan itu. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model pembelajaran PBN dan tanya jawab, diharapkan kalian mampu menguraikan pengertian Bughat, tahapan-tahapan menghadapi kaum Bughat, dan status hukum bagi pelaku Bughat, menyajikan contoh Tampil Pak Dar. kasus yang termasuk kategori Bughat di dalam sejarah Indonesia dengan tepat, baik, dan benar. Selanjutnya ada pengertian Bughat, tindakan hukum Bughat, status hukum Bughat, hukum memerangi Bughat, hukum hikmah, hukuman bagi pelaku Bughat. Ini ada pengertian Bughat secara etimologi dan menurut pengertian syara. Kira-kira siapa yang bisa mengartikan apa itu Bughat secara etimologi? Saya Pak. Iya, silakan Ananda Yati. Kata Bughat berasal dari bahasa Arab, yaitu baga, yang memiliki arti yang sama dengan kata zalama, yaitu berlaku zalim, menindas. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata Bughat berasal dari kata yang berarti menginginkan sesuatu. Menurut pengertian syara,
Bughat adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Tindakan yang dilakukan Bughat bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, membangkang perintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka, Pak. Iya, bagus sekali Ananda Yati. Jadi secara etimologi kata bughat berasal dari fi'il madhi. Nah, fi'il madhi baga, kemudian fi'il mudhari'nya yabghi. Artinya adalah bermakna zalim. Maksud zalim menindas. Pendapat lain menyebutkan kata bughat berasal dari kata yang berarti menginginkan suatu. Apa yang diinginkan suatu tersebut itu dinamakan dengan bughat. Itu secara bahasa. Sedangkan menurut syarak, bughat adalah orang-orang yang menentang ataupun memberontak seorang pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Karena nanti bisa saja pemimpin Islam yang terpilih secara tidak sah. Kalau terpilih secara tidak sah, itu lain lagi ceritanya. Kalau terpilih secara sah, kita memberontak, dinamakan kepada bughat. Kalau tidak memberontak, bukan dinamakan kepada bughat. Tindakan dilakukan bughat ini bisa berupa memisahkan diri dari pemerintah yang sah, membangkang pemerintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka, baik berupa yang wajib ataupun berupa sesuatu yang telah ditetapkan dalam suatu negara tersebut. Bisa saja seperti pajak, ataupun dalam agama bisa saja seperti zakat. Saya rasa paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Selanjutnya pengertian bughat. Pengertian bughat menurut ulama ini ada 4 pembagian. Ada menurut ulama Malikiyah, ada menurut ulama Hanifiyah, dan ada Syafi'iyah, dan ada Hambali. Tindakan menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat dengan cara menggulingkannya dengan menggunakan alasan ataupun takwil, itu menurut pendapat ulama Malikiyah dikategorikan kepada bughat. Namun ulama Hanifiyah keluar dari ketaatan kepada imam, kepala negara yang sah dengan cara dan alasan yang benar. Itu menurut ulama Hanafiyah. Kemudian ulama Syafi'iyah, orang-orang Islam yang tidak patuh dan tunduk kepada pemimpin tertinggi negara dan melakukan sesuatu gerakan massal yang didukung oleh kekuatan dengan alasan-alasan mereka sendiri. Kemudian yang keempat, ulama Hambali, ketidakpatuhan terhadap pemimpin negara sekalipun pemimpin itu tidak adil dengan menggunakan suatu kekuatan dengan alasan-alasan sendiri. Itu pengertian bughat menurut ulama Hambali. Ada yang bertanya? Lanjut, Pak. Udah paham, Pak. Paham semua. Memang kelas 11 ini EQ-nya tinggi-tinggi semua. Kemudian ciri-ciri bughat. Ada bisa bantu? Boleh saya baca, Pak? Boleh. Dengar ya teman-teman, ciri-ciri bughat seorang baru bisa dikategorikan sebagai bughat dan dikenai had bughat jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka. Pertama, memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Kedua, memiliki takwil atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. 3. Memiliki pengikut yang setia kepada mereka. 4. Memiliki imam yang ditaati. Belum tahu kami, Pak, maksudnya apa itu, Pak? Iya. Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama, mereka memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Mereka memiliki senjata yang bukan memadai, mampu menggulingkan seorang pemimpin. Kemudian memiliki kekuatan, jelas bukan seorang diri, berarti banyak. Kalau seorang diri kan tak mungkin, kecuali ada Power Ranger seperti di film-film, itu beda. Kemudian ada Batman contohnya, itu pun beda. Kalau dia mampu untuk Kartun kesukaan menggulingkan. saya itu, Pak.
Di filmnya, bukan di alam nyata. Tapi kalau di alam nyata tidak mungkin ya. Kemudian yang kedua memiliki takwil, ada alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam ataupun tindakan mereka menolak kewajiban. Mereka memiliki alasan, bukan sekedar ingin menggulingkan pemerintahan saja, tetapi ada alasan kenapa mereka sampai ada niat di hati mereka untuk menggulingkan pemerintahan tersebut. Selanjutnya memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Ini yang lebih parah lagi. Seperti yang kita lihat kemarin di kejadian di Jakarta contohnya. Mereka memberikan mengikat bom itu di badan. Kan ada yang mengaktifkan bom sampai mereka mematikan diri mereka dengan Bom bunuh diri ya Pak? Iya. bom bunuh diri. Ya. Sampai segitunya setia mereka kepada pemimpin mereka. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti aja, bukan, rela mati. Kemudian yang terakhir memiliki imam yang ditaati, taat kepada imam. Itu adalah tanda-tanda yang ataupun ciri-ciri bisa dikategorikan kepada bughat. Terus cara mengatasinya bagaimana, Bu? Terus cara mengatasinya bagaimana, Nur Azmi? Ananda Iya, Nur Pak. Azmi. Ada cara mengatasi bughat, tahap-tahap pemberian tindakan hukuman terhadap pelaku bughat sesuai ketentuan fikih Islam. Jadi berdasarkan ketentuan fikih, cara mengatasinya yaitu mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Kemudian apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah. Yang terakhir, jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Ada lagi ya Pak? Jika mereka tetap mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Baik, Ya, Pak. Ananda. Jadi begitulah cara mengatasi bughat. Jadi ada tahapan-tahapannya, bukan langsung disuruh untuk dibombardir, tidak. Jadi ada tahapan-tahapannya. Yang pertama tahapannya adalah melakukan utusan, memberikan utusan kepada mereka agar diketahui kenapa mereka sampai memberontak. Apa alasannya? Kira-kira tahu alasannya, Ananda Abdul? Ingin memisahkan diri, Pak. Iya, yang pertama ingin memisahkan diri dari negara yang sah dan pemimpin yang sah. Kemudian apabila tindakan pertama telah tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau menaati imam yang sah. Kira-kira Ananda Nur Khalisah tahu bagaimana cara menasihatinya? Pak? Cara menasihati kaum bughat. Berani Ibu Nur Bughat. Khalisah? Saya kurang berani, Pak. Belum rela mati nih kayaknya. Nggak boleh, harus rela mati kita memperjuangkan negara yang sah. Ya kan Ananda Abdul? Kalau Ananda Silmi bagaimana cara menasehatinya? Saya nggak tahu juga Pak, takut juga sama itu. Saya boleh Pak. Boleh. Kayaknya kan saya kan cita-citanya mau jadi hakim tuh, jadi belajar hukum lah sih dia kan Pak. Iya. Cara menasihatnya gini Pak, paling nggak kita bilang, Bang, Kak nggak takut ya, nanti dihukum masuk penjara loh, langgar-langgar peraturan pemerintah, gitulah Pak kira-kira. Setahu saya Pak. Iya. Bagus sekali jawaban Nanda Nelly. Setidaknya kita ada di dalam hati. Kalau memang pun tidak bisa, setidaknya kita berdoa semoga mereka diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mau dan tunduk kepada pemimpin yang sah. Kemudian jika usaha kedua tidak berhasil,
Maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum ataupun ancaman bahwa mereka akan diperangi. Kalaupun mereka tidak juga mengindahkan, langkah selanjutnya adalah apa? Dikeluarkan Diperangi lah Pak sampai dari mereka negara yang tinggal. Iya Pak ya, nggak patuh sama pemimpin. Diperangi, Pak. diperangi Nah, Iya. sampai mereka taat kembali. Kemudian batasannya ada nanti ke depannya. Batasannya sampai di mana? Bukan cuma sekedar sudah diperangi, sudah kita tembak mati, sudah, tidak sedemikian. Tapi mereka harus dijaga, jiwanya harus dijaga, hartanya pun tidak boleh kita ambil bagi-bagi. Misalkan mereka punya uang sampai 5M, kita ambil, kita bagi-bagi, nggak boleh. Nah, tetap harta mereka, misalkan mereka sudah sadar, maka harta mereka juga akan dikembalikan. Itu menurut kitab yang tertulis di dalam fikih-fikih Islam. Selanjutnya ada hukum, dasar hukum larangan boghat, yaitu surat An-Nisa, salah kayaknya, bukan ayat 59 ini, Ananda Abdullah. salah ketik paling ya, salah ketik. Iya, salah ketik ini. Tolong bacakan. Bacakan arti Ananda Nelly. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul-Nya dan sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa. Baik, terima kasih Ananda Nelly. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalilah kepada Allah, kepada Al-Qur'an dan hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, ada hari setelah hari ini, masih ada hari kemudian, yakni hari pembalasan, hari di mana kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Baik, untuk hari ini saya akan saya kirimkan tugas untuk kalian, tugas mandiri, itu melalui WA, nanti saya WA soal-soalnya. Kemudian ada yang ingin bertanya sampai di sini? Sudah paham semua, Sudah Pak? paham semua, alhamdulillah sudah paham semua. Kesimpulannya adalah setiap pemberontakan melawan pemerintah dinamakan kepada boghat. Islam tidak menyuruh untuk melakukan pembangkangan terhadap pemimpin yang adil. Ada baiknya kita selalu taat kepada pemimpin yang adil dan tidak melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Hanya sekian dari materi kita hari ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan menyambung kembali materi yang belum kita tampilkan hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.